Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gila Faralkasi, jurusan akuntansi 2019. Di sini pada topik 11 ini kita akan membahas dan mempraktekkan tentang asumsi klasik. Nah, asumsi klasik ini ada uji normalitas, yaitu uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Lalu kita langsung ke pengujiannya, ke datanya. Nah, di sini di data field ini sudah ada nama-nama bank seperti BCA, Mandiri, BRI, hingga Bank BTPN. Dan untuk variabelnya di sini dependen sama variabel independen. Bedanya variabel independen sama variabel independen itu adalah kalau variabel independen itu kalau variabel dependent itu variabel Y atau variabel terikatnya. Sedangkan variabel independen itu variabel X atau variabel bebas. Jadi variabel dependent itu di sini ada keuntungan. Ada keuntungan. Dan variabel independennya yang X1 itu ada aset dan X2-nya itu ada harga saham. Lalu kita ke uji normalitasnya ya. Uji normalitas dengan histogram atau normal PP plot. Pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, yang di dependennya itu kita masukin keuntungan. Sedangkan di independen kita masukin aset sama harga saham. Terus kita ke plotnya. Yang di plot itu kita yang di X-nya itu kita masukin zipred. Sedangkan yang di Y itu kita masukin /ID. Terus yang di standar residual plotnya itu kita checklistin dua-duanya, histogram sama normal probability plot. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan udah ada nih outputnya nih ya. Kita langsung ke chart histogramnya. Ini dia chart histogramnya. Nah, di sini tuh di chart datanya itu terdistribusi secara normal. Kenapa? Nih, dilihatnya dari pengujian histogram bahwa datanya normal. Karena grafik histogramnya ini tidak memberikan pola distribusi yang seperti contohnya yang melengkungnya itu seperti condong ke kanan atau seperti condong ke kiri. Sedangkan di sini itu chart histogramnya itu melengkungnya proporsional nih ya, tuh mengikuti garis batang ini, jadi dapat disimpulkan bahwa data ini itu normal. Lalu kita langsung ke normal PP plot. Normal PP plot of regression standardized residual. Di sini kan ada titik-titik nih. Nah, titik-titiknya itu mengikuti sepanjang garis diagonal. Ini namanya garis diagonal nih. Nah, garis diagonalnya yang ini dan diikuti ada garisnya. Jadi yang pengujian normalitas menggunakan grafik histogram dan normal PP plot itu sudah memenuhi asumsi normalitas. Jadi kita sudah mengetahui bahwa datanya itu normal. Kalau misal titik-titiknya itu menyebar jauh dari garis diagonalnya kayak ke sini, kayak jauh lah ya, kayak terpisah, atau maka bisa disebut data tersebut itu outlier. Nah, ini kan uji normalitas 1 ya. Selanjutnya kita ke uji one sample KS. Nah, uji one sample KS itu ada 2. Yang pertama itu kita klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample KS. Habis itu kita masukin semua variabelnya, yaitu keuntungan,
aset, dan harga saham. Nah, terus di tes distributionnya itu kita checklist yang normal, lalu klik OK. Nah, ini kan outputnya udah keluar nih. Kita lihat hasilnya di bagian asymptotal. Dilihat per variabelnya, contoh keuntungan asymptotalnya itu 0,31, terus asetnya 0,030, dan asymptotal harga sahamnya itu 0,106. Nah, kalau nilai asymptotalnya itu udah di atas 0,05, maka sudah terdistribusi secara normal. Ini kan sudah melebihi dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data ini itu terdistribusi secara normal. Lalu kita lanjut ke pengujian yang kedua, one sample KS. Kita pakai data residual. Jadi kita bikin dulu nih data residualnya ya. Caranya itu klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, ini dependennya itu kita undo dulu ya sama dependennya nih. Nah, yang di save-nya itu kita klik nih unstandardized yang di residual. Lalu kita klik continue. Terus yang di plotnya kita checklist histogram sama normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu terus yang kan itu kenapa di unchecklist? Kan biar nggak muncul lagi, soalnya tadi kan udah dijelasin tuh. Nah, ini kan ini kan udah keluar ya outputnya ya. Nah, ini di data frame itu udah ada res 1 atau unstandardized design. Ini udah ke compute, lalu kita klik analyze, terus cari nama non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample KS. Nah, di test variable listnya kita undo dulu nih semuanya. Lalu kita masukin di test variable listnya itu yang unstandardized residual. Lalu kita klik OK. Di test distribusinya itu masih sama, itu normal ya. Nah, ini udah keluar nih. Nah, di sini kan bisa kita lihat di asymptotalnya nih. Nilainya ini kan segini nih, 0,2200. Yang berarti itu di atas 0,05. Berarti kan data residualnya itu terdistribusi secara normal. Nah, kan berarti kan memenuhi asumsi klasik yang normalitas karena kan di atas 0,05 nih. Ini one sample KS yang kedua sama one sample KS yang pertama itu sama-sama memenuhi syarat yang di atas 0,05, yang artinya itu bisa disimpulkan bahwa data tersebut itu terdistribusi secara normal gitu. Lalu kita lanjut ke uji multikolinearitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolinearitas yaitu nilai korelasinya harus kurang dari 0,80. Dapat juga melihat jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,10 atau nilai FIF atau variance inflation factor kurang dari 10. Maka tidak ada multikolinearitas. Kriteria pengujiannya itu jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas dan sebaliknya. Langsung aja kita ke pengujiannya, kita buka SPSS dulu. Kita klik analyze, lalu kita cari regression, lalu klik linear. Nah, di statistiknya itu kita
checklist, covariance matrix, dan collinearity diagnosis. Lalu kita klik continue. Nah, biar variabel res1-nya itu nggak ke input lagi, kita checklist yang di save nih, kita buka save, terus yang di residual unstandardized-nya itu kita unchecklist, lalu klik continue, lalu kita klik OK. Lalu nih muncul kan ya outputnya ya. Nah, kita lihat yang di koefisiennya. Nah, yang di output, koefisien ini kita lihat di collinearity statistik yang ada toleransi sama FIF. Nah, di sini untuk variabel aset dan harga saham itu kebetulan nilainya sama, toleransi sama FIF-nya. Nah, nilai toleransi aset sama harga saham itu sama-sama 0,533 dan nilai FIF aset dan harga saham itu sama-sama 1,876. Nah, untuk nilai toleransinya itu kan sebesar 0,533, yang mana lebih besar dari angka 0,10, dan nilai FIF-nya itu ada 0,1876, yang mana kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data ini itu tidak mengalami multikolinearitas dan sebaliknya, karena FIF-nya lebih kecil dari 10, dan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10. Lalu kita ke pengujian selanjutnya nih. Kita ke materi dulu. Kita ke uji auto korelasi. Nah, tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson atau DW, uji Lagrange multiplier atau LM, dan uji statistik Q-Box-Peirce dan Legum-Box serta uji rantai. Nah, untuk yang uji Darwin-Watson ini caranya kita kayak CSS, lalu kita klik analyze, lalu kita cari regression, linear, kita lihat yang di statistiknya. Nah, yang di residual itu kita yang di residual itu kita checklist Darwin-Watson, klik continue. Nah, kan kita ujiannya mau satu-satu dulu nih, biar paham dulu. Jadi kita coba uji Darwin-Watson dulu, lalu kita klik OK. Nah, ini kan udah keluar ya outputnya. Kita lihatnya di model summary. Ini kan muncul nih Darwin-Watson-nya. Nilai Darwin-Watson-nya itu sebesar 1,870. Ini itu untuk menentukan ada autokorelasi atau enggaknya itu menggunakan tabel Darwin-Watson. Nah, kita ke tabel Darwin-Watson-nya dulu. Ini ya, tabel Darwin-Watson itu alfa sama dengan 5% atau signifikansinya itu sama dengan 5%. Nah, kita ke kriterianya dulu ya. Kita ke materi. Nih, kriterianya itu sama dengan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel terikat. Nah, variabel bebasnya itu kan ada dua tuh yang variabel independen. Nah, untuk N-nya itu banyaknya observasi atau sampel. Nah, ini itu yang nama-nama bank ini ada 10, berarti N-nya itu ada 10. Sedangkan DU itu Darwin upper, dan DL itu Darwin lower, dan DW itu Darwin Watson. Nah, kita lihat di DU-nya ya.
Hidroban Westonnya itu 1,870 ya. K-nya itu tadi ada 2. Oke. K-nya 2 itu dari variabel bebasnya yang variabel independen. Berarti K-nya 2. Ini K-nya 2. K-nya 2. Aduh, ini K-nya 2. N-nya itu di 10. Berarti nilai DL-nya itu 0,6972 dan DU-nya itu 1,6413. Sedangkan tadi DW-nya itu di sini ya 1,870. Jadi dapat disimpulkan kriterianya itu 2, N-nya itu 10, DU-nya 1,6413, DI-nya itu 0,6972 dan DW-nya 1,870. Lalu kita lanjut ke uji autokorelasinya. Kriteria pendeteksian autokorelasi dengan Darwin-Watson-nya itu ada 2. Yang satu itu autokorelasi positif, dan kedua itu autokorelasi negatif. Autokorelasi positif itu 1, jika DW lebih kurang dari DL atau lebih kecil, maka terdapat autokorelasi positif. 2, jika DW lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dan DL lebih kurang daripada DW dan lebih kurang lagi daripada DU, maka tidak dapat disimpulkan. Nah, autokorelasi negatif itu 1, 4 min DW lebih kecil daripada DL, maka terdapat autokorelasi positif. 2, 4 min DW kurang dari DU sama dengan tidak terdapat autokorelasi negatif. Dan DL lebih kurang dari 4 min DW lebih kurang lagi dari DU, maka tidak dapat disimpulkan. Nah, kan kita pakai ini yang 2 ini ya, DW lebih besar daripada DU. Ini ya. DW lebih besar daripada DU. DW-nya itu tuh 1,870 dan DU-nya itu 1,6413. Maka dapat disimpulkan bahwa DW-nya itu lebih besar daripada DU, yaitu 1,870 lebih besar daripada 1,6413. Berarti kan benar ya. Kalau ini tuh lebih besar, jadi tidak terdapat jadi tidak terdapat autokorelasi positif, dan ini tuh jawabannya. Lalu kita langsung ke autokorelasi negatif nih. Kita coba yang 2 ini juga nih, yang 4 min DW lebih besar daripada DU. Nah, kan rumusnya itu kan 4 min DW lebih besar daripada DU. 4 min DW-nya itu 1,870 dan DU-nya itu 1,6413. Nah, kan 4 itu dikurang dari 1,870, hasil itu 2,13. Maka 2,13 ini lebih besar daripada 1,6413. Artinya kan lebih besar nih, berarti benar dong. Yang artinya itu tidak terdapat autokorelasi negatif. Jadi data yang kita uji ini tidak terdapat masalah autokorelasi baik yang positif maupun yang negatif. Ini tuh baru Darwin-Watson. Selanjutnya itu ada Rantes pada data residual tadi. Nah, kita ke SPSS. Caranya itu kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik regresi dialog, lalu klik Run. Kita masukin unstandardized-nya itu di tab variable list ya. Lalu cut-nya itu masih median, lalu kita klik Oke. Nah, ini output udah keluar. Nah, ini kita lihatnya di async totalnya nih. Async totalnya itu kan hasilnya itu 1,000, yang mana lebih besar dari nilai signifikannya itu yang tadi itu 0,05. Jadi kesimpulannya dari data ini tidak terdapat masalah autokorelasi atau data residual ini terjadi secara random dan tidak terjadi autokorelasi secara residual. Nah, sekian
penjelasan dari materi topik 11 ini. Jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.